Bapak Ibu kekasih Tuhan, dari Bukit Sion Makale, saya menyapa kita semua. Selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari yang Tuhan karuniakan bagi kita semua. Sebelum kita menjalani segala aktivitas kita hari ini, kita akan mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang hari ini sesuai dengan bacaan rehat atau renungan harian Gereja Toraja terpilih dari Yeremia pasal 31 ayat 1-6. Yeremia pasal 31 ayat 1-6. Sebelum membacanya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, atas segala berkat-Mu yang boleh kami alami sepanjang malam tadi, dan pagi ini Tuhan kembali bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kami akan mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Tolong kami ya Allah Roh Kudus untuk memahami firman Tuhan ini dengan baik, dan firman-Mu akan menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, berfirmanlah, kami semua anak-anak-Mu telah siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, bacaan kita di Yeremia pasal 31 ayat 1-6 dengan judul Perjanjian Baru. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, Ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, renungan kita pagi ini saya beri judul Janji Pemulihan. Bapak Ibu kasih Tuhan, salah satu pujian yang sering kita dengar atau kita nyanyikan, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Saudara, bahwa kebaikan Allah itu berlangsung terus-menerus dalam kehidupan kita. Kebaikannya tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh kondisi, dan kebaikan Allah itu untuk semua orang. Saudara, kalau kita membaca pasal-pasal sebelumnya, khususnya mulai dari pasal 27 yang membahas tentang Yehuda yang takluk pada Raja Nebukadnezar, selanjutnya di pasal 29 Yeremia bersurat kepada orang-orang buangan di Babel yang sedang tertawan dengan peringatan-peringatan untuk hidup normal dengan mengusahakan kesejahteraan atau kemakmuran kota di mana Allah menempatkan mereka. Juga dikatakan supaya mereka tidak mendengar nabi-nabi palsu. Selanjutnya di pasal 30 ada janji pemulihan di masa depan, di mana mencakup pemulihan orang-orang Yahudi di Babel dalam waktu dekat. Di pasal ini juga dikatakan bahwa walaupun dosa bangsa Israel tidak terampunkan, tetapi kasih Allah, bagaikan kasih Bapa yang setelah memukul anaknya dengan keras, akan mengampuni dan memulihkannya kembali. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dalam bacaan kita pagi ini di pasal 31, setelah Yeremia meyakinkan mereka akan pemulihan dari Allah
Yeremia menyatakan bahwa Allah akan mengadakan suatu perjanjian baru dengan mereka. Di ayat 1 dikatakan, ada janji Allah untuk semua keluarga Israel untuk dipulihkan menjadi umat Allah, dan Tuhan akan menjadi Allah mereka. Selanjutnya di ayat 3 dikatakan bahwa Allah mengasihi mereka, yaitu bangsa Israel, dengan kasih kekal. Sebab itu, Allah melanjutkan kasih setianya kepada mereka. Sebagai orang buangan yang tidak mempunyai tempat tinggal, Allah membangun untuk mereka, ayat 4. Dan ladang serta kebun serta sumber pangan mereka akan dikembalikan, di ayat 5. Penjaga menara yang dulunya meneriakkan kedatangan musuh penghancur, kini meneriakkan seruan untuk beribadah. Mari kita ke Bukit Sion, ayat 6. Bapak Ibu saudara-saudara, disinilah jawaban kasih kekal Allah bagi bangsa Israel. Kasih yang kekal itulah yang membuat Allah terus melanjutkan kasih setianya kepada Yehuda. Kasih Allah kepada bangsa Israel tidak pernah Allah tarik. Kasih yang kekal itulah yang membatasi penghukuman Allah atas mereka. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita renungkan puncak kasih Allah kepada kita umat manusia yang dinyatakannya melalui pengorbanan anak tunggalnya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah rela mati di kayu salib dan telah bangkit kembali dan bahkan sudah menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya kepadanya. Dan ini juga merupakan pernyataan Allah bahwa Allah ingin kembali membina hubungan dengan seluruh umat manusia, dan Allah akan memberikan berkat-Nya untuk memulihkan kehidupan manusia. Kita selaku orang yang sudah tebus, orang yang sebenarnya tidak layak, tetapi dilayakkan oleh darah Yesus yang tercurah di kayu salib, sudah sepatutnya merayakan pembebasan ini dan memberitakannya kepada sesama kita. Kita dapat bersaksi melalui hidup dan perkataan kita, agar orang lain dapat melihat karya Allah dalam hidup kita, dan akhirnya mereka juga mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya juga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, boleh menyisihkan waktu sejenak, boleh membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang boleh kami baca, dengar, dan renungkan pagi ini, boleh mengambil tempat dalam hati dan pikiran kami semua, untuk menjadi suluh dan pedoman, bahkan semakin menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan bagi kami semua yang percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, yang oleh kasih-Nya yang besar mau mengorbankan dirinya di kayu salib untuk penebusan dosa-dosa kami, telah memulihkan kami dari dosa-dosa kami, yang seharusnya kami yang harus dihukum, namun oleh karena kemurahan-Mu saja, dosa-dosa kami dipulihkan. Bapa yang baik, kiranya hidup kami yang masih Tuhan anugerahkan terus dalam pimpinan Roh Kudus, untuk terus hidup kudus seturut kehendak-Mu. Kiranya sepanjang aktivitas kami hari ini masing-masing kami, bahkan sepanjang minggu ini, Tuhan terus memelihara menjaga kami, memberkati dalam pekerjaan kami, dalam segala aktivitas kami masing-masing. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan juga terus memberkati pemerintah kami dari pusat sampai pelosok negeri, boleh mengangkat tugas dan pelayanannya dengan baik. Mendoakan usaha pekerjaan dan pendidikan kami, dan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada, Tuhan juga memberkati. Bapa di surga, inilah seru sembahyang kami, dengarkan Tuhan, sebab kami hanya berdoa dan memohon beralaskan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.